Halo semua, perkenalkan nama saya Adenis Katriani dari Program Studi Perpajakan Vokasi Universitas Indonesia. Sebelumnya, saya sudah membuat video yang pertama yang berisi cara download, instalasi, lalu setting database dan audisinya juga. Lalu saya juga setting profile wajib pajak juga. Maka sekarang ini, di video yang kedua sekarang ini, saya akan melanjutkannya. Itu pertama-tama dibuka dulu ya ISPT 1771 yang badannya, lalu kita harus connect ke DB. DB yang ingin saya pilih yaitu nama DSN-nya PT MNF Pesona Indonesia, lalu kita klik OK. Nah, nanti keluar kotak login seperti ini, lalu kita isi username-nya yaitu administrator dan passwordnya 123. Kita klik OK. Selanjutnya, karena saya sebelumnya sudah membuat SPT baru, maka di sini yang tahun pajaknya sesuai dengan yang di soal, maka saya tidak perlu membuat SPT baru lagi. Nah, tetapi jika kalian ingin membuat SPT yang baru, bisa klik ke program juga, lalu klik buka SPT, buat SPT baru, lalu pilih tahun pajak yang ingin kamu kerjakan, seperti itu. Selanjutnya, jika sudah, kita klik buku SPT yang ada, dan di sini saya klik tahun pajak yang 2018, karena hanya baru ada yang 2018 saja ya. Lalu kita klik buka. Lalu kita klik yang buka SPT untuk diedit kembali atau direvisi. Kita klik OK. Nah, maka SPT tahun pajak 2018 dari PT MNF Pesona Indonesia sudah terbuka. Ya, selanjutnya adalah mengisi elemen laporan keuangan. Elemen laporan keuangan itu dapat kita lihat dengan cara pertama kita klik SPT PPH. Selanjutnya, pilih yang transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Karena sebelumnya saya sudah memasukkan data yang sesuai di soal ke dalam tabel ini, yang neraca aktiva, maka akan saya jabarkan satu-satu terlebih dahulu. Kas dan setara kas ini masuk ke nomor 1, lalu piutang usaha ini masuk ke nomor 3, selanjutnya persediaan ini masuk ke nomor 8, uang muka pajak ini masuk ke nomor 11, biaya dibayar di muka ini masuk ke nomor 9, yang beban dibayar di muka. Nah, selanjutnya kita ke aktiva tidak. Yang pertama-tama itu harga perolehan aktiva tetap, itu masuk ke nomor 14. Di sini akumulasi penyusutan ini masuk ke nomor 15 yang dikurangi akumulasi penyusutan sesuai dengan data yang ada. Ini juga dikurangi secara otomatis. Lalu ke investasi ini masuk ke nomor 17 di sini. Nah, lalu jika semuanya datanya sudah kita pastikan masuk semua di tabel ini, kita pastikan jumlah aktifanya apakah sama dengan yang ada di data yang kita punya. Di sini sudah sama ya. Nah, selanjutnya saya akan mengisi neraca kewajiban. Di sini neraca kewajiban yang pertama-tama kewajiban lancar terlebih dahulu. Piutang usaha ini masuk ke nomor 1. Isi. Selanjutnya hutang usaha hutang pemegang saham ini masuk ke nomor 2. Ini hutang usaha pihak yang punya hubungan istimewa. Karena pemegang saham ini dikategorikan mempunyai hubungan istimewa, maka kita tulis di sini. Selanjutnya hutang pajak ini
Lalu hutang pajak ini masuk ke nomor 40. Selanjutnya, hutang yang masih harus dibayar ini masuk ke nomor 6. Biaya yang masih harus dibayar. Lalu hutang lain-lain ini masuk ke nomor 10. Kewajiban lancar lainnya. Nah, selanjutnya ada hutang bank. Hutang bank ini masuk ke nomor 7. Di sini. Lalu ada modal saham. Modal saham ini masuk ke nomor 16. Bisa 40 miliar. Selanjutnya laba ditahan tahun sebelumnya ini masuk ke nomor 18. Lalu ada saldo laba atau rugi periode berjalan ini masuk ke nomor 19. Ya, selanjutnya jika sudah dipastikan data-datanya sudah kita masukkan semua, lalu harus kita lihat lagi apakah jumlah kewajiban dan ekuitasnya ini sama dengan yang ada di soal. Sama ya. Nah, disimpan. Yes, lalu oke. Nah, sebelumnya yang neraca aktiva ini juga harus disimpan ya. Nah, selanjutnya kita ke laba rugi. Di laba rugi ini sebelumnya juga sudah saya masukkan data-datanya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, di sini dari data yang di sini akan saya jabarkan saja, yaitu penjualan bersih ini didapatkan dari penjualan bersih yang ini. Lalu pembelian ini didapat dari pembelian dari HPP, harga pokok penjualan ini. Lalu saldo barang awal didapat dari persediaan barang awal HPP juga. Saldo barang dagang akhir juga dari persediaan akhir yang ini. Nah, selanjutnya nomor 5 ini adalah penjumlahan dari HPP itu sendiri, yaitu 34 juta. Sama dengan yang ada di data. Selanjutnya adalah ke beban penjualan. Karena beban penjualan di data soal ini tidak ada, maka langsung ke beban umum administrasi. Ini beban umum administrasi didapat dari penjumlahan biaya usaha di sini. Lalu ditulis di sini. Lalu didapatkan laba usaha yaitu 8 juta, sama seperti yang ini. Selanjutnya adalah ke penghasilan beban lainnya. Penghasilan beban lainnya ini didapat dari di sini jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya. Nah, karena ini dikurung maka artinya dikurang ya. Tetapi di bagian ini tidak automatically dikurang dengan sendirinya, tidak seperti yang seperti sebelumnya. Maka ditulis
harus dengan minus. Nah, selanjutnya itu kita samakan label bersihnya dengan yang ada di soal, sama. Ya, maka jika sudah sama, kita simpan juga. Nah, setelah mengisi elemen laporan keuangan, maka setelah itu kita harus mengisi cabang perusahaan. Cabang perusahaan itu adanya di SPTPPH. Selanjutnya kita klik lampiran khusus, lalu ke daftar cabang utama perusahaan. Tetapi di soal tidak terdapat datanya, maka daftar cabang utama perusahaan ini tidak akan terisi. Lalu selanjutnya kita ke formulir 17716. Form 17716 ini bisa dibuka di SPTPPH. Selanjutnya kita pilih lampiran dan kita pilih yang 6 ini. Daftar penyertaan modal dan pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Nah, di sini. Ini terdapat bagian-bagiannya. Bagian A yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan bagian B daftar pinjaman kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Nah, kita lihat datanya di soal. Nah, selanjutnya di sini adalah datanya. Di sini ada penghasilan dividen sebesar 650 juta, dipotong di Thailand 20% penyertaan modal ke Expedisi International Corp. Ini masuknya ke bagian A yang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Maka kita isi dengan cara pilih baru. Lalu di sini karena dari Thailand, jadi domisili perusahaan afiliasinya di luar negeri. Selanjutnya kita isi nama perusahaannya. Selanjutnya alamatnya. Karena di soal tidak ada keterangan BUT-nya, maka kita klik saja tidak ada. Selanjutnya yang NPWP, nama dan alamat yang di BUT ini tidak usah diisi juga. Selanjutnya valutasinya kita isi gas. Maaf. Di sini gas. Lalu jumlah valuta asingnya ini sudah saya hitung ya. Ini didapatkan 101 ini. Bentar. Didapatkan dari penyertaan modal yaitu 45 miliar kali kursnya yang ini, maka didapatkan hasil seperti ini. Lalu kursnya kita isi sesuai yang di data. Nah, ini sudah automatically terisi. Selanjutnya presentasi modal di sektornya ini 30%. Selanjutnya kita simpan. Data langsung disimpan. Kita akan berarti ya. Nah, karena hanya ada satu untuk penyertaan modal ke perusahaan afiliasinya, maka tidak usah diisi lagi. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke form 17715.
form 17715 ini bisa kita buka juga di SPT PPH. Nah, selanjutnya itu ke form 17715 ini bisa kita pilih di SPT PPH. Selanjutnya kita pilih lampiran dan kita klik yang formulir yang 5 ini. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah menginput datanya, data dari yang ini daftar pemegang saham atau pemilik modal, maka akan saya jabarkan saja. Ini bisa kita ubah jika ingin dilihat. Ini. Nah, di sini ini jumlah modal disetor penuh itu 40 miliar didapat dari penjumlahan yang ada di soal. Jadi 7,5 miliar ini ditambah 15 miliar lalu ditambah 17,5 miliar, didapatkan hasil 40 miliar. Lalu diinput juga NPWP pemegang sahamnya. Di sini hanya diganti kode KPP-nya saja, lalu input nama pemegang saham, lalu alamat pemegang saham, lalu jumlah modal pemegang saham. Jumlah modal dari PT OBS ini 15 miliar, maka kita input 15 miliar. Selanjutnya harus kita simpan. Di-update, oke. Jika seperti ini, kalau jumlah modal disetor penuhnya sudah 100%, itu dia sudah tidak bisa ditambah lagi. Nah, untuk bagian B-nya, daftar susunan pengurus komisaris sebelumnya juga sudah saya input beberapa, tapi ada yang belum. Nah, sekarang kita pilih klik baru, selanjutnya kita input NPWP-nya. Yang pengurus yang belum saya input yaitu ini, Alfira Suprihatin. Jadi kita input NPWP-nya. Nah, di sini namanya kita di sini, lalu alamatnya juga kita input. Lalu jabatannya komisaris. Ya, lalu kita klik simpan. Tidak. Di sini. Jadi untuk formulir 17715 sudah kita input semuanya. Nah, jika sudah bisa kita tutup. Selanjutnya kita akan ke formulir 17715. Untuk form ini berada di SPT PPH juga. Kita klik SPT PPH, lalu kita klik lampiran dan kita pilih formulir 17712 yang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Klik, lalu keluar seperti ini. Selanjutnya adalah kita input data dari laporan laba rugi dari soal, lalu masukkan sesuai kolom. Ini saya sudah buka data laporan laba ruginya. Yang pertama saya akan menginput data yang untuk harga pokok penjualan. Yang pertama ini bisa kita lihat persediaan awal barang ini kita input di nomor 12 ya, persediaan awal barang. Selanjutnya pembelian ini kita input di nomor 1. Lalu persediaan akhir ini kita input di nomor 13. Itu yang terakhir ini ya. Nah, selanjutnya
harus kita pastikan jumlahnya sudah sama dengan di soal. Bisa kita lihat jumlahnya sudah sama 24 miliar. Lalu kita ke biaya usaha lainnya. Di biaya usaha lainnya itu pertama gaji dan tunjangan masuk ke nomor 2. Di sini masuk ke nomor 2. Selanjutnya biaya transportasi dan perjalanan dinas masuk ke nomor 3. Lalu biaya penyusutan dan biaya amortisasi ini masuk ke nomor 4 karena ini digabung, jadi sudah saya jumlahkan, hasilnya 707 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu biaya sewa kita masukkan ke nomor 5. Lalu biaya perawatan dan perbaikan dan biaya audit konsultan pajak dan hukum ini saya jumlahkan dan kita masukkan ke nomor 7, yaitu sebesar ini. Selanjutnya biaya iklan dan promosi kita masukkan ke nomor 10 ini. Selanjutnya untuk biaya lainnya ini terdiri dari biaya pajak dan retribusi, lalu biaya listrik, air dan telepon, biaya administrasi bank, dan juga biaya lainnya. Ini ditambah, lalu kita masukkan ke kolom sebelah ini. Didapatkan hasil 276 juta rupiah. Mohon maaf sebelumnya, ini biaya transportasinya saya ada kelebihan angka. Jika sudah, kita pastikan lagi apakah jumlahnya sudah sama dengan yang ada di soal. Sudah sama ya. Lalu ke biaya dari luar usaha. Di sini biaya dari luar usaha hanya ada biaya bunga pinjaman ini. Kita masukkan ke nomor 6. Biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000. Di sini. Lalu selanjutnya kita simpan. Selanjutnya kita simpan. Ini kita klik yes. Lalu yang ini kita pencet yes saja karena yang penyusutan dan amortisasi. Maka data berhasil disimpan. Tutup. Sekian video saya mengenai elemen laporan keuangan, cabang perusahaan, formulir 17.1.6, 5, dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.